Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada malam sebelumnya telah kita jelaskan beberapa keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim. Dan sekali lagi kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bayinat, penjelas-penjelas yang mengandung petunjuk dan pembeda. Al-Quranul Karim adalah ruh bagi seorang hamba. Dengannya lah dia hidup, dan itulah hakikat kehidupannya. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Disebut ruh di dalam ayat sebagaimana keberadaan kita hidup karena ada ruh di dalam jasad. Maka tanpa Al-Quran ini hakikatnya tidak ada kehidupan bagi seorang hamba. Dan ruh inilah yang membedakan antara kehidupan seorang muslim dan seorang kafir. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya. Nah, seorang mukmin diberi kehidupan oleh Allah. Tadinya dia mati, dihidupkan, karena agama ini adalah kehidupannya, dan Al-Quran ini adalah cahaya meneranginya. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan yang jelas, yang sangat terang dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Iya. Dan tentunya keutamaan Al-Quran dan membacanya lebih banyak dari apa yang telah kita sebutkan. Untuk pertemuan malam ini saya ingin mengingatkan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada etika-etika dan adab yang hendaknya dipelihara dan dijaga bagi siapa yang membaca Al-Quran, agar dia lebih mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut dan lebih hidup dengan Al-Quran itu. Di antara etika-etika tersebut, yang pertama adalah seorang membaca Al-Quran dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan adalah syarat kebaikan segala amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah firman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ingatlah bahwa agama yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah, mengharap keutamaan darinya, ia membacanya karena keimanan terhadap Al-Quran,
keyakinan terhadap kandungannya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, yang berfirman dengannya. Dan dia membaca Al-Qur'anul Karim sebagai pengagungan terhadap Al-Qur'an. Maka ini adalah dari bentuk keikhlasan yang sangat membantu seorang hamba di dalam mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua dari etika dan adab di dalam membaca Al-Qur'an adalah seorang membaca isti'adah, berta'awudz sebelum mulai membaca. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk. Itulah yang biasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan sangat menghalangi seorang hamba dari membaca Al-Quran, memalingkannya dari Al-Quran. Karena syaitan sangat mengetahui manfaat dan kandungan Al-Quran tersebut, besarnya kemanfaatan Al-Quran bagi seorang manusia. Karena itu dia sangat berusaha untuk memalingkan hamba dari segala bentuk zikir. Dan zikir yang paling agung adalah membaca Al-Quran, menurut kesepakatan para ulama. Iya, Allah berfirman, Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Sungguhnya syaitan itu dengan keberadaan khamar dan maisir ingin memalingkan kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian berhenti? Maka diperhatikan bagaimana syaitan ingin memalingkan dengan membisikkan atau mengindahkan khamar dan perjudian kepada seorang, supaya dipalingkan dari mengingat kepada Allah dan dipalingkan dari salat. Dan dua hal yang terpenting dari zikir dan salat ini adalah membaca Al-Quran. Bahkan zikir itu yang teragungnya adalah membaca Al-Quran. Karena itu Al-Quranul Karim disebut di dalam banyak ayat dengan nama zikir. Allah firman kepada nabinya, "Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Berpeganglah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap kitab yang diturunkan kepadamu. Sesungguhnya engkau pasti berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya itu adalah zikir bagi kamu. Alkitab disebut zikir. Sungguhnya itu adalah zikir bagi kamu dan bagi kaummu, dan engkau akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan dzikir dan kami akan menjaganya. Iya. Karena itulah syaitan sangat berhasrat seorang hamba itu jauh dari Al-Quran. Dan apabila seorang hamba sudah jauh dari Al-Quran, maka pasti dia akan selalu bersama syaitan. Dan Allah telah mengingatkan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, sekali lagi zikir yang teragung adalah membaca Al-Quran, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan yang selalu, sehingga syaitan itu menjadi pendampingnya. Iya. Karena itu seorang ketika membaca Al-Quran dari etika, dia membaca isti'adah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan ini yang ingin menghalanginya dari mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mengambil manfaat di dalamnya dan mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga
Dari etika seorang membaca Al-Quran, dia membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Dan tartil adalah membaca dengan bentuk bacaan yang bisa dia pahami, bisa dia tadabbur terhadapnya. Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian yang keempat, dari etika membaca Al-Quran adalah seorang membacanya dengan tadabbur. Bahkan ini adalah maksud utama dari diturunkannya Al-Quran, agar supaya kita tadabbur terhadap kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah, agar supaya mereka bertadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan orang-orang yang memiliki hati mengambil peringatan darinya. Al-Quran diturunkan agar supaya kita tadabbur terhadap kandungannya, mengambil pelajaran terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Tapi Al-Quranul Karim, siapa yang membacanya akan tampak keindahan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perselisihan. Sebagian dari makna ayatnya memperindah makna ayat yang lainnya. Kalau suatu kisah telah diulangi, maka di dalam pengulangannya pasti terdapat keindahan dan manfaat yang lainnya. Itulah Al-Quranul Karim yang tidak ada habisnya di dalam keindahan dan tidak ada ujungnya di dalam kebaikan dan kemanfaatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak tadabbur terhadap Al-Quran di dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau hati-hati itu telah tertutup, ada kunci-kunci yang sudah menguncinya, dia tidak bisa lagi mengambil manfaat darinya. Kemudian dari etika seorang membaca Al-Quran, dia membacanya dengan khusyuk. Membacanya dengan khusyuk. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablihim fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah dekat waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati-hati mereka itu khusyuk terhadap zikir kepada Allah. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka. Berlalu waktu, masa yang panjang, kemudian hati-hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik. Karena itu dari sifat para nabi dan para rasul, mereka khusyuk di dalam membaca ayat-ayat Allah. Iya, menangis ketika membacanya. Tidak seperti sebagian orang yang lalai terhadapnya. Kadang Al-Quran yang dia baca menegurnya, tapi pikirannya di tempat lain. Kadang Al-Quran yang dia baca mengingatkannya, tapi hatinya tidak ada hubungannya dengan apa yang dia baca. Kadang yang dia baca tersebut terdapat anjuran akan suatu kebaikan, solusi di dalam kehidupannya, tapi kesempatan tidak akan mungkin didapatkan bagi orang yang tidak memiliki alat untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Iya. Karena itu khusyuk di dalam membaca itu adalah hal yang indah dan perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itulah yang berjalan di tengah para as-salaf rahmatullahi alaihim dari semenjak dahulu hingga hari ini ditekuni oleh orang-orang yang salih. Mereka khusyuk di dalam membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari etika seorang membaca Al-Quran, dia membacanya di atas taharah, dalam keadaan bersuci. Sebab
Ini adalah bentuk dari pengagungan terhadap kitab Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan akan hal tersebut. Wa inni la adkurullaha illa ala tahara. Dan sesungguhnya aku tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan pengagungan terhadap Al-Quran ini ketika membaca dengan banyak bentuk. Di antaranya dengan bertahara itu tadi. Dan di antaranya dengan memahami bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara dengannya. Iya. Kalau seorang hamba menghadirkan di dalam dirinya ketika dia membaca Al-Quran, seakan-akan Allah yang menegurnya, berbicara kepadanya, maka ini tentunya akan memberikan di dalam jiwanya pengagungan terhadap Al-Quran dan rasa khusyuk yang sangat besar di dalam membacanya. Rasa khusyuk yang sangat besar di dalam membacanya. Namun kesadaran untuk hal ini akan keagungan Al-Quran ini sedikit di hati-hati manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan maafnya kepada kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya hal tersebut adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Kemudian yang terakhir dari etika dan adab yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini, bahwa seorang ketika membaca Al-Quran hendaknya dia tergolong orang-orang yang ingin terbebas, tidak masuk di dalam kategori yang dicela di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihijrai, hal yang ditinggalkan. Subhanallah. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada dari umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran. Dan ini tentunya adalah kelompok yang sangat merugi. Iya. Meninggalkan keutamaan-keutamaan yang sangat jelas dari Al-Quran. Bukannya mengambil keutamaan tersebut, malah dia meninggalkannya. Siapakah mereka ini yang meninggalkan Al-Quran, menghajarnya? Para ulama menyebutkan di dalamnya ada 5 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengambil kandungan dari maknanya, tidak memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran itu kepadanya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak beramal dengannya. Dia tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Kemudian golongan yang ketiga yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak tadabbur terhadap kandungannya. Tidak tadabbur terhadap kandungannya. Kemudian golongan yang keempat dari orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak berhukum terhadap Al-Quran itu. Tidak menjadikannya sebagai hakim di dalam kehidupannya. Dan yang kelima adalah orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh. Iya. Dan ini sangat banyak kita saksikan. Kalau ada orang yang sakit, yang paling pertama dia pikir adalah ke dokter, mencari obat. Tidak diragukan bahwa obat-obat tersebut memiliki manfaat dan kita diperintah untuk berobat dari sebab seorang itu sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah." Tapi yang menjadi masalah, banyak dari manusia yang lupa bahwa Al-Quran itu adalah obat yang pertama, penyembuh untuk segala penyakit. Penyembuh untuk segala penyakit. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Adapun orang yang zalim, mereka tidak mendapat tambahan dari Al-Quran itu kecuali hanya kerugian saja karena dia berpaling dari Al-Quran. Karena itu perhatikan,
5 golongan yang terkandung di dalam makna meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita masuk di dalamnya, membaca Al-Quranul Karim, tetapi Al-Quran itu sendiri melaknat kita. Iya, kita membaca Al-Quranul Karim, tetapi di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Maka perhatikanlah etika dan adab-adab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kesejukan di dalam hati kita, penerang di dalam jiwa kita, sebagai hal yang selalu menghilangkan kesedihan, kegelisahan dan gundah gulana kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai suatu cahaya di dalam kehidupan yang selalu menerangi segala makna di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pembimbing kita dan pengantar kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.